Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giga Avanza dengan NIM 220.018.443. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas program untuk melakukan klasifikasi sinyal EEG guna membedakan kondisi otak normal dan abnormal seperti epilepsi. Berikut adalah tampilannya. Mulai masuk ke file IPYNB-nya terlebih dahulu. Kemudian proses selanjutnya adalah proses mounting data atau menghubungkan akses ke file ke Google Drive-nya. Langkah itu memungkinkan program di lingkungan Google Colab untuk mengakses file-file yang tersimpan di Google Drive. Itu seperti membuka akses agar program bisa melihat dan mengambil beberapa file dataset dari lokasi penyimpanan di cloud sebelumnya seperti ini. Untuk file datasetnya dari eeg_data.csv. Oke, tinggal di run saja. Sebelumnya karena telah saya run, maka akan tertampil seperti ini. Drive telah siap untuk di-mount. Jika telah berhasil, kemudian adalah ke proses selanjutnya, yang dimana langkah kedua adalah load dataset dari Google Drive atau membaca dataset. Kode itu yang membaca file dataset yang berisi data sinyal EEG dari lokasi yang ditentukan di Google Drive. Ditentukan di Google Drive, file ini dibaca menggunakan pustaka Pandas seperti ini dan disimpan dalam format data frame yang merupakan struktur data tabel yang umum digunakan untuk analisis data. Tampilan awal data atau data head seperti ini ditampilkan untuk memastikan data berhasil dimuat dan terlihat sesuai. Maka akan saya run dulu. Jika sudah berhasil, kita ke proses selanjutnya, yaitu adalah proses eksplorasi data. Nah, dataset berisi beberapa fitur statistik hasil ekstraksi dari sinyal EEG dan label kondisi otak. Oke, yang dimana terdapat 3 poin penting yang ada pada proses ini, mulai dari prapemrosesan data, lalu ada standarisasi fitur, dan pembagian data atau split data. Nah, pada proses prapemrosesan data ada tiga poin penting juga, yang dimana memisahkan fitur dan label. Memisahkan fitur dan label data dibagi menjadi dua bagian, yaitu fitur X untuk kolom-kolom yang akan digunakan sebagai masukan untuk model semua kolom kecuali label, dan label Y, yaitu kolom yang berisi hasil yang ingin diprediksi, baik normal ataupun epilepsi. Kemudian adalah standarisasi fitur. Nilai-nilai pada kolom fitur diubah skalanya agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasinya 1. Itu dilakukan untuk menggunakan standar scalar, dan standarisasi membantu algoritma machine learning yang sensitif terhadap skala data agar bekerja lebih optimal. Kemudian split data atau pembagian data atau membagi data. Data yang sudah distandarisasi tersebut dibagi menjadi dua set, data pelatihan X-Train dan Y-Train, dan data pengujian X-Test dan Y-Test. Data pelatihan digunakan untuk melatih model, sedangkan data pengujian digunakan untuk menguji kinerja model pada data baru. Pembagian dilakukan dengan rasio 80% pelatihannya, lalu 20% pengujian, dengan rasio test size-nya adalah 0,2 dan random state-nya adalah 42 guna konsistensi pembagiannya. Lalu akan saya run terlebih dahulu seperti pada gambar yang tertampil di layar. Nah, jika sudah berhasil, kita ke proses selanjutnya, yakni adalah pelatihan model. Model yang digunakan adalah K-Nearest Neighbors atau KNN untuk klasifikasi sinyal EEG-nya. Nah, pada langkah ini melatih model atau pelatihan model klasifikasi K-Nearest Neighbors atau KNN dibuat dan dilatih menggunakan data pelatihan. Objek K-Neighbors Classifier seperti pada tampilan ini dibuat dengan parameter n sama dengan neighbor sama dengan 3 yang menentukan jumlah tetangganya atau tetangga terdekat dari situ yang akan dipertimbangkan oleh modelnya. Metode fit kemudian digunakan untuk melatih model dengan memasukkan data fitur pelatihan X-Train dan label pelatihan Y-Train. Setelah model terlatih, model digunakan untuk membuat prediksi pada data pengujian X-Test dan hasilnya disimpan dalam variabel Y-Pred. Oke, kita jalankan dulu. Kemudian adalah evaluasi hasil. Untuk poin selanjutnya, saya run terlebih dahulu untuk evaluasi hasilnya.
Pengevaluasian kinerja model atau evaluasi hasil ini itu guna mengetahui seberapa baik model yang sudah dilatih untuk bekerja. Dilakukan evaluasi menggunakan data pengujian. Dua metrik utama dihitung dan ditampilkan, baik confusion matrix maupun classification report. Itu adalah dua metrik utama yang dihitung dan ditampilkan. Nah, confusion matrix itu menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelasnya. Baris mewakili label sebenarnya dan kolom mewakili label yang diprediksi. Ini membantu melihat di mana model membuat kesalahan. Misalnya memprediksi normal padahal sebenarnya epilepsi. Lalu untuk poin kedua atau metrik kedua, classification report, laporan ini menyediakan matriks evaluasi kunci lainnya seperti precision, recall, F1 score, dan support untuk setiap kelas, serta akurasi keseluruhan model. Metrik ini memberikan gambaran komprehensif tentang performa model. Maka akan tertampil seperti pada gambar di sini untuk hasil dan analisisnya. Nah, pada bagian hasil dan analisis berdasarkan output dari confusion matrix dan classification report yang di atas tadi yang telah dirun sebelumnya, model KNN mencapai akurasi 100% pada data pengujian. Confusion matrix menunjukkan bahwa semua sampel di data pengujian diklasifikasikan dengan benar, yakni adalah 19 epilepsi diprediksi epilepsi dan 21 normal diprediksi normal. Classification report juga menunjukkan nilai 1 banding 1.00. Untuk precision maupun recall, F1 score maupun supportnya juga. Nah, bukan support, maaf, untuk precision, recall, dan F1 score-nya saja. Kalau support itu tadi untuk confusion matrix maupun classification report-nya untuk hal yang sebelumnya tadi. Maka classification report akan mencatat dan menunjukkan bahwa nilai 1.00 itu untuk precision, recall maupun F1 score-nya adalah mengonfirmasi performa klasifikasi yang sempurna pada data pengujian ini. Kesimpulannya, penerapan model KNN pada dataset sinyal EEG ini menunjukkan hasil klasifikasi yang sangat baik, mampu membedakan kondisi normal dan epilepsi dengan akurasi 100%. Lalu pada data pengujian ini menunjukkan potensi metode yang ini untuk tugas deteksi gangguan neurologis ke depannya. Sehingga dataset juga dapat diperluas untuk deteksi gangguan neurologis lainnya. Misal penyakit apa saja yang berhubungan dengan biomedis. Lalu untuk model yang lebih kompleks bisa menggunakan CNN, RNN, dan lain-lain. Mungkin untuk penjelasan segitu saja. Mohon maaf kalau ada kekurangan kata atau tindakan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.